Nyonya Ella memanggil seorang dokter ke rumahnya untuk memeriksa kondisi ayahnya, Bapak Aldi yang sulit diajak berbicara sejak 3 hari yang lalu. Selamat pagi, Dok. Dok, tolong papa saya, Dok. Kenapa ya papa saya, Dok ya? Bu, tenang dulu ya, Bu. Saya tanya dulu, bapaknya namanya siapa, Bu? Aldi Lopez Serlambang, Dok. Oke, Bapak Aldi ya. Usianya udah berapa tahun, terus pekerjaannya apa aja? Tahun ini usia 70 tahun, Dok. Lalu sekarang udah pensiunan sih, Dok. Oke, kalau di rumah Bapak dengan siapa aja, Bu, tinggalnya? Di rumah ada 6 orang, Dok. Ada saya, papa, lalu kakak perempuan saya, suami kakak saya, adik, sama keponakan saya satu, Dok. Hanya saja sekarang mereka ada di luar, Dok, di kantor. Oke. Bapak Aldi ini ada keluhan apa, Bu? Nah, gini Dok, jadi papa saya ini nggak nafsu makan, Dok. Terus jadi lemas gini kan, Dok. Lebih banyak tiduran gitu, Dok. Lalu akhir-akhir ini ya, Dok, papa saya tuh susah diajak ngomong gitu, Dok. Cuma nyaut 1-2 kata aja gitu. Oke, tenang ya, Pak ya. Oh iya, Dok, sama badannya nyeri pegal gitu sih, Dok. Jadi, Bapak Aldi datang dengan keluhan sulit diajak bicara sejak 3 hari yang lalu. Namun, ia masih dapat memberikan respon jika dipanggil. 1 minggu yang lalu, ia masih dapat beraktivitas normal, namun mengalami perburukan, sehingga ia lebih cenderung lemas dan ingin tidur saja. Keluhan seperti ini baru pertama kali dirasakan. Bapak Aldi juga mengeluhkan adanya sesak sepanjang hari dan ada juga nyeri otot, hingga semua badan sakit sejak 3 hari yang lalu. Keluhan seperti demam, nyeri tenggorokan, mual, muntah, diare, sakit kepala, nyeri dada, dan tidak mencium bau semuanya disangkal. Pak Aldi juga berobat 1 minggu yang lalu dengan keluhan nafsu makan berkurang dan diberikan obat ma, keluhannya membaik namun tetap sulit makan. 2 minggu yang lalu, Pak Aldi sempat menjaga toko milik anaknya. Di keluarga, tidak ada keluhan serupa, tetapi ada keponakannya yang sudah 10 hari batuk dan tidak bisa mencium bau. Namun, tes serologinya hasilnya non-reaktif. Akan tetapi, gejala batuk masih dirasakan hingga sekarang. Riwayat penyakit seperti diabetes, hipertensi, asma, semua disangkal. Riwayat trauma disangkal. Pak Aldi juga memiliki kebiasaan merokok sejak 40 tahun yang lalu sebanyak 1 bungkus sehari. Namun, dalam seminggu terakhir, sudah tidak merokok lagi. Konsumsi alkohol disangkal, dan lingkungan tempat tinggal ventilasinya baik. Baik, Bu. Jadi, saya periksa dulu ya, Bapak Aldi. Baik, Dok. Periksa, Dok. Dari hasil pemeriksaan fisik Bapak Aldi, data yang didapatkan yaitu keadaan umum tampak sakit berat, kesadarannya apatis, untuk tanda-tanda vital didapatkan heart rate yang meningkat 115 kali per menit, dan saturasinya yang menurun yaitu 65%. Untuk hasil pemeriksaan paru-parunya, dari inspeksi didapatkan adanya penggunaan otot nafas tambahan. Dari auskultasi didapatkan adanya ronki bahasa kasar pada kedua lapang paru. Untuk pemeriksaan fisik lainnya masih dalam batas normal. Oke, Bu Ella, jadi berdasarkan tadi keluhan Bapak Aldi dan sudah saya periksa, jadi saya saranin untuk Bapak Aldi langsung dirawat di rumah sakit aja ya. Dan apalagi kan mengingat usia Pak Aldi ini juga termasuk yang rentan untuk terinfeksi COVID, jadi lebih baik rawat di rumah sakit aja. Nanti kita akan lakukan pemeriksaan juga seperti pemeriksaan PCR dan swab, nanti tergantung dari dokter sarannya seperti apa. Kemudian dari ibunya sendiri, kan karena ibu juga ada kontak dengan Bapak Aldi dan juga bakal sering kontak dengan Bapak Aldi, saya menyarankan Ibu untuk tetap menggunakan masker dan melakukan protokol kesehatan ya, Bu, yang telah disaranin selama pandemi ini. Baik, Dok. Saya bisa, Dok. Kebetulan saat ini saya tidak bekerja sih, Dok. Oke, kemudian kalau misalnya Ibu nih dalam 14 hari ini juga mengalami gejala seperti batuk, sesak, demam, atau tidak bisa mencium bau, jadi saya mengharapkan Ibu untuk segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan terdekat untuk bisa ditindaklanjuti. Dan kemudian kalau untuk keponakan Ibu tadi kan ada mengalami gejala yang tidak mencium bau seperti itu ya Bu ya. Nah, di situ saya menyarankan agar keponakan Ibu ini tuh melakukan pemeriksaan PCR ke rumah sakit untuk mengkonfirmasi, dan juga diharapkan untuk melakukan isolasi mandiri ya Bu sambil menunggu hasil pemeriksaan ini. Kan kita juga mau untuk jaga-jaga Bu, kalau misalnya ternyata terkonfirmasi positif, jadi kita bisa mencegah penularan yang lebih jauh terutama untuk keluarga sekitar seperti itu Bu. Ada yang mau ditanyakan Bu? Baik, Dok. Sudah cukup sih, Dok. Oke. Kan ada keluarga-keluarga yang lain juga, semuanya juga harus tetap jaga jarak, hati-hati untuk sementara ini karena kita mau untuk aman-aman aja Bu, seperti itu Bu. Baik Bu, apakah ada yang Ibu bingung? Terima kasih banyak, Dok. Oke,
Oke, sama-sama Bu. Yang disampaikan dokter udah jelas sih dok. Makasih ya dok ya. Ya, sama-sama Bu. Data pasien Bapak Aldi kemudian dilaporkan kepada pihak Dinas Kesehatan untuk proses kontak tracing lebih lanjut. Halo. Halo, selamat pagi Ibu. Perkenalkan, saya Patrick Valentino, Dinas Kesehatan Tangerang Selatan. Apakah betul saya berbicara dengan Ibu Fonida Lopez Herlambang? Iya betul. Ya, Ibu, untuk tanggal lahir apakah betul 6 Mei 1993? Betul Pak. Betul ya. Untuk alamat tinggalnya apakah betul di Jalan Mawar nomor 10 Kota Tangerang, Ibu? Iya betul. Baik, saya menghubungi Ibu hari ini guna untuk melakukan pelacakan kontak atau yang kita sebut dengan kontak tracing. Nah, pelacakan kontak ini bertujuan untuk mengidentifikasi, menilai, dan mengelola orang-orang yang berkontak erat dengan pasien konfirmasi ataupun berkemungkinan menderita penyakit COVID-19. Nah, gunanya ini untuk mencegah penularan yang lebih lanjut, Bu. Nah, Ibu sendiri bagaimana kabarnya, Ibu? Apakah sehat? Saya sehat sih Pak. Sehat ya, Ibu. Baik, Bu. Iya. Tentu kita sudah mengetahui ya, Bu, saat ini kan seluruh dunia sedang mengalami yang kita sebut dengan pandemi yang disebabkan oleh penyakit COVID-19. Nah, gejala penyakit ini sendiri cukup bervariasi ya, Bu, mulai dari demam, batuk, pilek, sesak nafas, dan keluhan lainnya. Apakah Ibu sendiri mengalami gejala tersebut, Ibu? Saat ini saya nggak ada keluhan Pak. Terus mohon maaf nih Pak, Bapak tadi bilang saya nih status kontak erat kan. Emangnya kenapa ya saya disebut sebagai kontak erat gitu? Padahal saya nggak ada keluhan loh. Ya baik Ibu, Ibu termasuk dalam kriteria kontak erat karena Ibu memiliki riwayat kontak dalam 14 hari ini dengan ayah Ibu, betul ya Ibu, Bapak Aldi Herlambang, betul? Iya betul, dia emang lagi sakit sih Pak. Ya, saat ini Bapak Aldi Herlambang sendiri menjadi kasus suspek ya Bu untuk COVID-19 dan sedang dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Jadi untuk kontak erat sendiri, kami meminta Ibu untuk melakukan karantina mandiri selama 14 hari ke depan ya Bu. Nah, selama masa karantina ini saya meminta Ibu untuk menghindari kontak dengan orang lain. Jadi mulai dari tempat tidur, alat makan, alat mandi, juga cucian baju Ibu harus dipisahkan dengan orang lain ya Bu. Lalu Ibu juga harus menjaga jarak minimal 1 meter dengan orang lain, lalu mencuci tangan dengan air dan sabun ataupun menggunakan hand sanitizer berbasis alkohol, menghindari kerumunan dan membatasi diri untuk keluar rumah selama masa karantina ya Ibu. Lalu Ibu juga dapat mengedukasi keluarga tentang pentingnya masa karantina di masa pandemi seperti ini, Bu. Lalu untuk informasi terbaru tentang penyakit COVID-19 dapat Ibu akses melalui via website di www.covid19.go.id. Lalu nanti ke depannya selama 1 minggu ke depan saya akan kembali untuk menghubungi Ibu ya Bu untuk menanyakan bagaimana kabarnya. Namun jika sebelum 1 minggu Ibu sudah mengalami gejala yang saya sebutkan tadi ataupun melihat anggota keluarga dengan keadaan darurat seperti misalnya sesak, kejang, penurunan kesadaran, Ibu dapat menghubungi saya di 082311010802 ataupun dapat menghubungi ketua RT setempat ya Ibu. Apakah Ibu ada pertanyaan? Sebentar Pak, ini jadi Bapak bilang saya ini kan status kontak erat, terus harus karantina 14 hari di rumah. Terus toko saya ini gimana Pak? Saya harus tutup 14 hari, rugi bandar dong saya, nggak buka toko 14 hari. Iya Ibu kan saat ini sedang dalam status kontak erat ya Bu. Jadi Ibu bisa saja mengalami penyakit COVID-19 itu sendiri dapat menularkan ke orang lain Bu. Jadi guna untuk membatasi penularan tersebut, pemerintah sudah menyarankan Ibu untuk melakukan karantina mandiri selama 14 hari ke depan Bu. Mungkin untuk tokonya sendiri Ibu dapat diwakilkan mungkin dengan anggota keluarga lain ataupun juga dengan misalnya tetangga ataupun karyawan Ibu sendiri Bu. Seperti itu. Bentar ya Pak, tapi masalahnya tuh gini loh Pak, saya harus karantina 14 hari karena saya nggak ada keluhan, terus saya kalau ke toko juga pakai masker gitu loh Pak. Emang karantina tuh wajib ya? Atau gimana sih? Bingung saya. Status kontak erat sendiri diwajibkan pemerintah untuk melakukan karantina mandiri Ibu. Karena walaupun Ibu tidak bergejala, jika Ibu menderita COVID-19 sendiri tetap dapat menularkan ke orang lain Ibu, seperti itu. Ya udah deh, mau gimana lagi, udah wajib juga. Ya udah nanti saya ikutin deh Pak. Baik Bu, kalau begitu mohon diikuti prosedur yang sudah saya jelaskan tadi sebelumnya ya Bu. Terima kasih Ibu. Ya sama-sama Pak. Ingat, tracing juga dilakukan pada kontak erat keluarga Bapak Aldi yang lainnya, seperti suami kakak perempuan dan juga adik perempuan. Proses kontak tracing kemudian dilanjutkan dengan memberikan edukasi kepada ketua RT dari lingkungan sekitar pasien suspek COVID-19. Halo, selamat pagi. Dengan siapa ya? Halo, selamat pagi Pak. Perkenalkan, saya Patrick Valentino dari Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan. Apakah betul saya berbicara dengan Bapak Kaleb selaku Ketua RT 7, betul Pak? Iya, betul Pak. Dengan saya sendiri. Ada keperluan apa ya?
Baik Pak, sebelumnya saya izin bertanya, apakah Bapak saat ini juga bertugas dalam hal mendata warga yang terduga atau terkonfirmasi penyakit COVID-19? Iya, betul Pak. Betul ya Pak. Baik, kalau begitu Pak, saat ini saya ingin memberitahu informasi kepada Bapak bahwa salah satu warga Bapak saat ini yaitu Pak Aldi berstatus suspek COVID-19 dan sedang dilakukan pemeriksaan yang lebih lanjut Pak. Selagi Bapak mendata, saya juga ingin meminta bantuan Bapak untuk melakukan edukasi kepada warga setempat untuk selalu melakukan protokol kesehatan pada masa pandemi ini, seperti memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan dengan air dan sabun, ataupun hand wrap berbasis alkohol ya Pak. Dan untuk tidak menyebarkan informasi yang tidak diketahui kebenarannya atau hoax, khususnya yang terkait dengan penyakit COVID-19 ini Pak. Selain itu juga sekiranya Bapak dapat membantu mengingatkan atau mengawasi agar Pak Aldi tetap melakukan isolasi di rumah ya Pak, dan orang-orang serumahnya memahami hal-hal terkait dengan isolasi di rumah. Sekian dari saya Pak, apakah Bapak ada pertanyaan? Ya cukup, saya sudah paham. Saya juga pernah untuk sosialisasi di puskesmas terkait dengan hal-hal seperti itu. Oke, terima kasih ya Pak untuk informasinya dan penjelasannya. 2 hours later. Jeng, tahu nggak sih, rumah yang itu tuh ada yang positif katanya. Hah, masa sih Jeng ada yang positif? Tahu dari mana, Jeng? Ih, kemarin tuh aku lihat ada dokter pakai baju astronot gitu datang ke rumah itu. Wah, berarti bener tuh positif. Duh, serem banget ya. Siapa ya yang sakit? Jangan-jangan si Pak Aldi ya yang sakit. Iya ya, kayaknya sih Pak Aldi ya. Malah kan dia udah tua gitu. Terus kayak penyakitan gitu nggak sih? Iya, padahal tadinya tuh rencana mau ngirim undangan arisan ke rumah itu, tapi nggak jadi deh, takut. Aduh, ini kenapa pada ngumpul gini sih lagi pandemi? Ini loh Pak, kita lagi bahas. Kemarin tuh ada dokter ke rumah Pak Aldi. Kayaknya dia kena COVID deh. Wah, kalian ini ya, kalau ada orang sakit, harusnya didoain. Jangan malah diomongin. Ih, tapi serem tau Pak, kalau ada yang positif gitu. Iya, bener sih, serem. Nih, makanya saya kasih tahu juga ya sekalian ya. Nah, nanti kalau misalnya ibu-ibu nih masih keluar rumah kayak gini, belanja sayur, tukang sayurnya juga nggak pakai masker tuh kan. Ini Bu Rosa juga nih, pakai dulu maskernya, pakai dulu. Nah, jadi kalau keluar rumah, jangan lupa pakai protokol kesehatan. Itu kita jaga jarak, pakai masker, terus cuci tangan. Terus kalau misalnya nggak yakin, tangannya bersih, jangan nyentuh-nyentuh daerah muka, apalagi mata, ya, buat mencegah penularannya. Itu. Terus kalau di rumah, jangan lupa makanannya makanan bergizi, biar tubuh kita tetap kuat untuk mencegah virusnya masuk. Gitu. Lalu kalau misalnya nanti ibu-ibu nih ada muncul gejala seperti demam, batuk kering, lemas, itu jangan takut untuk periksa ke puskesmas terdekat supaya nanti dicari tahu penyebabnya apa gitu. Intinya jangan takut sampai dimusuhin kalau kena COVID-19 ya. Iya Pak RT, saya minta maaf ya. Biasalah ibu-ibu kan suka parnoan. Maaf ya ibu-ibu, maaf ya Pak RT. Yuk kita support Pak Aldi dan keluarga dengan doa. Ya, tidak apa-apa Ibu. Ini jadiin aja pelajaran buat kita semua ya. Karena kan kita juga perlu melawan penyakit ini bersama-sama. Oke Pak. Baik, siap. Baik, siap Pak. RT. Oke, siap.